ini adalah pertarungan ya antara elit politik yang kemudian bergabung di dalam koalisi Indonesia Maju ya dengan kami ya yang adalah aktivis pro demokrasi dan juga civil society atau masyarakat madani yang berupaya untuk kemudian bergabung dengan rakyat, paling tidak ya menggagalkan bangunan dinasti politik ini bisa benar-benar terjadi di Republik Indonesia pada tingkatan presiden dan wakil presiden gitu. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu Carut Marut Pilpres 2024. Hari ini headline di Kompas, jelas perangkat desa dimobilisasi untuk memenangkan salah satu paslon, menjadi garda terdepan dalam serangan fajar. Kita juga melihat terakhir-terakhir ada ketidakseimbangan posisi dari presiden sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan karena dianggap terlalu ya mendukung salah satu paslon, yang ini membuat ya pemilu kita ini menjadi agak terancam ini ya. Nah, untuk membahas soal itu kita sudah kehadiran narasumber yang sangat luar biasa. Para sahabat integritas juga pasti sudah mengenal Profesor Ikrar Nusa Bakti. Kalau menyitir sedikit dari informasi yang ada di media, Prof. Ikrar ini S3 terakhir PhD tentang sejarah politik ya di Griffith University Brisbane. Ya, selebihnya kemudian malang melintang lama di LIPI sebagai guru besar riset politik, dan kemudian cukup dekat dengan pemerintahan Jokowi ya di periode-periode sebelumnya. Dan akhirnya juga pernah diangkat sebagai duta besar pemerintah Indonesia untuk Tunisia ya, Profesor ya? Iya, betul. Betul ya. Tapi yang kemudian juga akhirnya membedakan, terakhir-terakhir ketika Pilpres mulai, terutama ketika Gibran maju setelah diloloskan oleh pamannya sebagai ketua MK, ini suara Prof. Ikrar Nusa Bakti ini makin keras ini. Ya. Nah, kita mulai dari pertama dulu, Prof. Di titik mana Profesor Ikrar ini kemudian memutuskan untuk, wah ini harus saya koreksi. Ini harus saya kritisi dengan serius, meskipun saya dulu membantu pemerintah Jokowi sebagai duta besar. Oke. Jadi kalau Anda tanya di titik mana yang kemudian saya berubah drastis gitu ya, sebetulnya kalau Anda baca tulisan-tulisan saya di harian Kompas ya, itu awalnya seperti misalnya kalau waktu saya nulis legasi politik Jokowi ya, itu jelas bahwa saya masih menulis dia dengan sangat baik ya, bahwa dia sebagai sarjana kehutanan, dia tahu persis hutan belantara politik di Jakarta ya, itu lead yang saya tulis pada saat itu ketika menulis legasi politik Jokowi ya. Dan kemudian yang kedua juga saya menulis tentang yang terpuruk atau maksud saya PDIP itu akan terpuruk atau kemudian bisa menang ketiga kalinya gitu kan. Itu apa sih istilahnya, saya lupa lagi. Tapi di dalam tulisan itu saya masih cukup positif ya. Tapi kemudian ada juga bagian akhir dari tulisan, kalau nggak salah saya menulis sebaiknya Jokowi itu jangan berkaki dua ya, karena itu akan membuat sulit dirinya, dan juga agar Gibran juga jangan maju menjadi cawapres ya, karena itu berarti dia itu menggali lubang kubur politiknya sendiri ya. Itu kalimat-kalimat yang pernah saya tulis di harian Kompas ya, tapi waktu saya menulis kuasa menggendong memanggul lupa, itu memang
saya sangat keras ya, lead-nya itu saya ambil dari hasil pertemuan antara saya dengan beberapa politisi ya, dan itu tempatnya sama seperti waktu saya mendukung Jokowi pada saat itu, yaitu di Jalan Cemara 19 Menteng ya. Jadi daerah-daerah masih sekitar Menteng situ. Dan di situ saya mendengar bahwa rupanya ada keseriusan dari keluarga Jokowi ya, khususnya Ibu Iriana ya, mengenai itu rekayasa politik di Mahkamah Konstitusi itu ya, yang kita awalnya tahu bahwa awalnya itu sebetulnya mereka yang menolak Gibran itu ada 6 dan kemudian yang menerima itu cuma 3 ya. Tapi saya dengar bahwa bisikan-bisikan itu bahwa Presiden dan juga istrinya itu tetap meminta agar itu berubah, dan ternyata pada sidang MK yang kita semua tahu ya, yang menyimpulkan atau memutuskan akhirnya Gibran bisa itu angkanya bisa berbalik ya, dari yang tadinya 6-3 menjadi 5-4 ya. Dan sebetulnya waktu Anda dengarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi itu kan sebelum Anwar Usman membuat satu simpulan, itu sebenarnya ada juga 2 anggota Hakim Konstitusi itu yang mengatakan bahwa mereka setuju tapi asalkan bukan pada tingkatan wali kota tapi pada tingkatan gubernur gitu. Jadi mereka bukan dissenting opinion, cuma ada pendapat yang berbeda saja. Jadi tapi bukan pada tingkatan wali kota, karena wali kota itu masih sangat rendah, dan kemudian pada tingkatan gubernur. Tapi rupanya ketok palunya Anwar Usman itu tetap memutuskan bahwa akhirnya yang keluar adalah angka 5-4 setuju, 5 setuju, dan kemudian 3 menentang gitu. Nah itu yang kemudian Anda tahu ya, banyak orang yang tadinya mendengarkan sambil mengucap Alhamdulillah, kemudian Allah tidak tidur ya, Tuhan tidak tidur ya. Tapi kemudian saya mendengar ada satu WA masuk ke saya, jangan dilihat yang sebelum jam 2 Pak, dia bilang. Kenapa nanti yang sidang terakhir jam 2 itu keputusannya lain ya. Lain itu adalah bahwa akhirnya diputuskan bahwa yang umur 40 tahun itu tidak diterima, tapi ada kalimat pernah menjabat sebagai menduduki jabatan politik melalui pemilihan umum ya, seperti wali kota ataupun apalah ya. Nah itulah yang kemudian sejak saat itu saya benar-benar insting saya di dalam gerakan demokratisasi Indonesia itu muncul kembali, dan saya kemudian mulai berbicara keras ya, walaupun tadinya awalnya hati-hati ya, tapi buat saya sekarang tidak perlu hati-hati lagi, karena ini adalah pertarungan ya antara elit politik yang kemudian bergabung di dalam koalisi Indonesia Maju ya, dengan kami ya yang adalah aktivis pro demokrasi, dan juga civil society atau masyarakat madani yang berupaya untuk kemudian bergabung dengan rakyat, paling tidak ya menggagalkan bangunan dinasti politik ini bisa benar-benar terjadi di Republik Indonesia pada tingkatan presiden dan wakil presiden gitu. Kenapa demikian ya? Karena Anda tahu, sekali bangunan politik ini tercipta atau berdiri, itu konsekuensi politik demokrasinya itu berat banget ya. Apalagi kalau Anda tahu Jokowi ini udah tidak malu-malu ya. Anda bisa lihat ya bagaimana Gibran anak sulungnya itu kemudian dijadiin calon wakil presiden, kemudian anak bungsunya Kaisang ya, Anda bisa tahu bagaimana kemudian proses dia mengambil alih Partai Solidaritas Indonesia ya. Anda bisa lihat ya, masa hari ini diterima menjadi anggota partai, 2 hari kemudian dia udah bisa menjadi
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ya. Dan Anda juga tahu kalau Anda nonton iklan-iklannya PSI, itu aktor utamanya itu adalah Presiden Jokowi sendiri ya. Yang misalnya dia katakan PSI menang, pasti menang ya. Kemudian juga bagaimana dia juga tampil di iklannya Partai Golkar ya, kedekatan Golkar dan Presiden Jokowi ya, yang padahal dia sendiri berjanji atau mengatakan bahwa dia akan netral di dalam pemilu 2024 ini ya. Bahkan dia katanya akan mendukung tiga pasangan calon tersebut ya, yang diperlihatkan dengan mereka makan siang bersama di istana ya. Tapi setelah itu Anda bisa lihat ya, baik itu pernyataan, baik itu penampilan ya, itu jelas-jelas bahwa Jokowi itu hanya mendukung satu pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor 2 Prabowo Gibran gitu. Jadi makanya kami boleh dikatakan jadi insting politik saya yang tahun 90-an itu muncul kembali lah begitu. Prof. Ikrar, Kaisang mungkin ikut kelas akselerasi ya, sehingga langsung bisa jadi ketum PSI. Prof, ya Anda tahu ya, sebetulnya kalau Anda juga pasti Anda menonton juga lah ya, yang disebut dengan bocor halusnya Tempo ya, yang kemudian mengungkapkan juga ya bahwa rupanya pendekatan Presiden Jokowi terhadap Partai Solidaritas Indonesia ini bukan baru kemarin ya, maksud saya kemarin itu bukan baru 2023 ya, tapi itu sebetulnya sudah terjadi pada 2019 ya, bahkan menjelang pemilu presiden pada 2019 yang lalu itu juga saya kemudian sampai kaget juga ya, rupanya hebat juga ini persiapan Jokowi untuk membangun dinasti politik ini ya. Dan kemudian Anda juga tahu bagaimana kemudian Jokowi pada 2020 itu juga berupaya ya mendekati meminta persetujuan Megawati ya, agar Gibran itu bisa maju menjadi wali kota Solo, calon wali kota Solo. Dan Anda juga tahu bagaimana proses Gibran itu terpilih menjadi wali kota Solo ya, karena waktu itu tidak ada gabungan partai politik ya yang mendukung siapa yang akan menjadi penantang Gibran. Makanya kemudian Anda tahu ya, dilakukanlah rekayasa politik ya, bahwa seakan-akan Gibran itu tidak melawan kotak kosong ya, tapi benar-benar ada penantangnya, yaitu orang yang kemudian tadi saya katakan direkayasa agar dia menjadi penantang, yang Anda juga tahu bahwa orang tersebut adalah tukang jahit ya. Dan Anda tahu tukang jahit itu memang profesional di bidangnya ya, jahit menjahit, tapi tentunya dia bukan orang yang profesional untuk kemudian masuk ke panggung politik untuk menjadi wali kota Surakarta ya. Makanya jangan kaget kalau kemudian sang calon itu sendiri tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan kampanye politik, dan hasilnya kita tahu ya, Gibran menang mutlak gitu. Dan dia kan berkoar gitu ya, maksud saya berbicara keluar seakan-akan bahwa dia ini kok waktu itu bertarung kok ada ininya, ada pemilunya dan sebagainya. Padahal kalau Anda ikuti buku elektronik ya, buku elektronik.id ya, yang berjudul Dinasti Politik Jokowi. Di situ digambarkan secara jelas ya, bagaimana ada aparat yang mengumpulkan KTP supaya bisa difotokopi ya, berapa jumlahnya, berapa harganya ya, berapa pokoknya biayanya dan sebagainya. Kemudian bagaimana KPUD kemudian juga awalnya juga seakan-akan itu tidak menerima semua fotokopi dan sebagainya ya. Tapi akhirnya kemudian jadilah pertarungan yang boleh dikatakan sebetulnya cuma ada di alam maya. Jadi bukan di alam realita begitu kan. Dan itu akhirnya ya Gibran terpilih ya. Dan kalau Anda lihat juga ya bagaimana kemudian Jokowi awal-awalnya untuk menjadikan
Gibran itu menjadi calon wakil presiden juga awalnya mengatakan, wah Gibran kan baru 2 tahun jadi wali kota, umurnya juga belum cukup, hehehe, nggak itu nggak apa, pokoknya nggak inilah, nggak pantas lah gitu kan. Tapi Anda bisa tahu juga ya, tadi yang saya katakan bagaimana proses di Mahkamah Konstitusi dan kemudian juga bagaimana waktu Gibran akan dicalonkan oleh Partai Golkar ya, dan kemudian bagaimana Prabowo Gibran itu didaftarkan ke KPU ya, yang kalau Anda lihat ya itu masih ada apa namanya itu para ahli hukum ya yang kemudian mencoba untuk melihat bahwa ini adalah suatu proses yang tidak benar. Kenapa tidak benar? Anda tahu tanggal berapa Prabowo dan Gibran itu didaftarkan ya, 25 kalau nggak salah 25 November, dan kemudian apakah pada saat itu KPU itu sudah membuat PKPU ya, membuat satu aturan baru, ternyata belum ya, itu berarti apa? Berarti belum berubah itu peraturannya ya mengenai batas umur tersebut ya. Dan kemudian Anda tahu Prabowo Gibran Anies dan Mohaimin Iskandar dan juga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu mendaftar pada tanggal yang sama 19 November, Prabowo Gibran pada 25 November. Tapi kalau Anda lihat hasil catatan dari KPU, mereka itu resmi diterima diterima oleh KPU itu pada 27 November 2023 ya. Apa artinya itu? Berarti kalau dia diterimanya 27 November, bagaimana mungkin itu Prabowo dan Gibran itu sudah melakukan cek kesehatan di RSPAD pada tanggal 26 November ya. Ini harusnya Emerson ini baru harus tahu nih, karena Anda sebagai orang ahli hukum juga ya harusnya bisa melihat ya. Bagaimana mungkin kalau kemudian penerimaannya baru tanggal 27, tapi tanggal 26-nya itu udah cek kesehatan. Itu lewat biaya siapa gitu kan? Dan dia sebagai siapa gitu kan? Kalau memang resmi menjadi calon presiden dan wakil presiden itu pada 27 November. Jadi itu boleh dikatakan keanehan yang boleh dikatakan terjadi terkait dengan pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dan Anda bisa lihatlah muka dia ya, Anda bisa lihat wajah dia waktu nempelin stiker ya, seakan-akan dia mendukung Ganjar, kemudian dia minta izin dari rumah ke rumah, tapi saya tahu persis bahwa mukanya itu membohongi rakyat ya, karena akhirnya juga benar apa yang menjadi insting politik saya ya, bahwa kayaknya dia kayak tetap akan masuk menjadi cawapresnya Prabowo ya, itu cuma upaya untuk mengelabui rakyat, seakan-akan dia masih setia kepada PDIP. Kemudian juga Anda bisa lihat juga ya, waktu habis Rakernas PDIP itu ya di Jakarta, dia mengatakan bahwa dia masih tegak lurus pada dan juga tunduk kepada Ketua Umum PDIP ya, Megawati Soekarno Putri, dan siap melaksanakan tugas untuk kemudian mengkampanyekan Ganjar menjadi calon presiden Republik Indonesia. Waktu itu belum ada nama Pak Mahfud ya. Tapi Anda tahu sendiri ya, tapi dia juga mengatakan dia nggak akan maju kok. Lihat mana saya nggak ngurusin SKCK. Padahal dia tahu persis, atau kita juga tahu bahwa SKCK itu bisa aja diberikan ya setelah Anda terdaftar menjadi capres dan cawapres. Nah ini juga aneh nih, apakah benar seperti itu? Ini aturannya dari KPU dia cukup aneh, tapi ya begitulah ceritanya. Nah kalau udah begitu ya, bagaimana rakyat tidak menilai bahwa ini ada sesuatu yang tidak seimbang di dalam pemilihan umum 2024 ini ya, khususnya mengenai calon paslon nomor 2 ini ya. Kenapa saya katakan tidak seimbang? Karena seakan-akan ada aturan yang diterapkan berbeda
mengenai pencalonan presiden dan wakil presiden ya, khusus untuk paslon nomor 2 tersebut ya. Jadi makanya saya selalu mengatakan bahwa ini pemilu tahun 2024 ini adalah pemilu yang tidak seimbang atau asymmetric election ya. Dan nanti juga kalau kita bahas mengenai bagaimana negara itu kemudian mengeluarkan uang yang cukup banyak ya hanya untuk menjadikan Gibran ini menjadi wakil presiden kalau memang nanti dia terpilih begitu. Prof. Ikrar, sejauh Prof. Ikrar mengenal Jokowi sebagai presiden ya, sebenarnya yang terjadi hari ini adalah perubahan sikap politik presiden atau memang ya dari dulu memang mungkin begitu ya, punya karakter politik yang sebenarnya jauh dari value demokrasi, tapi banyak orang belum tahu saja gitu. Ya, saya lebih memilih yang pendapat Anda terakhir ya, bahwa bukan kemudian istilahnya Jokowi adalah kita yang kita percaya pada tahun 2014 yang lalu ya, atau 2012 ketika dia akan maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta ya. Dan saya waktu itu terus terang ya, itu udah mulai mendukung pada waktu dia mencalonkan diri jadi calon gubernur Jakarta, walaupun saya bukan warga Jakarta ya. Dari mana dukungan-dukungan itu ya, Anda tahu lah kalau Anda buka file televisi khususnya Jak TV ya atau Metro TV, pastilah ada pernyataan-pernyataan saya yang mendukung itu Jokowi Basuki Cahayapurnama pada saat itu ya, dibandingkan saya mendukung incumbent ya, itu Pak Koko tersebut ya. Jadi di situ udah terlihat. Dan kemudian kalau Anda lihat juga kenapa saya setuju dengan pernyataan Anda yang terakhir ya, Anda bisa lihat aja bagaimana kemudian akhirnya satu persatu borok yang selama ini ditutupi oleh Presiden Jokowi itu mulai terungkap ya. Antara lain saya beri contoh misalnya bagaimana ya mantan ketua KPK ya itu kemudian membongkar bahwa presiden itu pernah memanggil dia ke istana dan tanpa komisioner KPK yang lain ya, cuma dia sendiri ya, Mas Agus itu ya datang kemana itu ke istana, dan kemudian dia belum bertemu aja dia udah mendengar suara yang menggelegar menurut beliau ya, bagaimana presiden menyatakan hentikan gitu kan di dalam interview dengan Rossi ya, dengan Kompas TV. Dan kemudian dia juga bingung apa yang dihentikan, rupanya itu supaya KPK menghentikan proses penyelidikan korupsi yang dilakukan oleh Setia Novanto ya, Ketua Umum Partai Golkar yang secara kebetulan waktu itu menjabat sebagai Ketua DPR RI gitu kan. Dan di situ bisa kita lihat ya, berarti Jokowi tidak memiliki suatu keseriusan dalam membasmi ataupun menghentikan persoalan korupsi yang ada di Republik Indonesia ini ya. Termasuk juga menteri-menterinya yang jumlahnya ada berapa tuh yang kena tuh ya. Itu kan ada berapa menteri kena kalau nggak salah 6 ya. Dan buat kenapa? 6 ya. Itu jadi Anda bisa lihat ya, kalau seorang presiden yang katanya dia tahu ada informasi intelijen mengenai apa yang dilakukan oleh para menterinya, harusnya dia sudah tahu sejak awal ya, bahwa ada menteri-menterinya yang tidak menjalankan perintah dia agar tidak melakukan korupsi ya. Anda tahu ya, menterinya kemudian ada yang masuk penjara, tapi ada juga menteri yang tidak diproses sampai akhir, sampai sekarang ya, tapi kemudian dengan satu perintah politik, oke, Anda tidak dilanjutkan di kejaksaan ataupun di KPK ya, tidak lanjut, tapi Anda harus mengikuti
keinginan saya ya untuk kemudian bergabung dengan Prabowo dan kemudian mendukung sang putra mahkota untuk menjadi calon wakil presiden ya. Itu pada tingkatan menteri dilakukan seperti itu ya. Termasuk juga kepada paling enggak ya pasti kepada para politisi yang menjadi oposisi dia saat ini ya. Kabarnya itu yang kemudian terjadi. Kabarnya Dan Anda juga lihat juga ya, begitu, Bro. Kepala-kepala desa juga ada yang kemudian diancam persoalan korupsi dana desanya ya, yang kemudian di apa ya namanya itu ditangani oleh polisi ya, dan Anda bisa melihat ya bagaimana kemudian sekian jumlah kepala desa dilakukan penyelidikan oleh polisi, dan Anda tahu menyelidiki satu kasus aja udah cukup lama, apalagi kalau kemudian ini kepala desa yang diselidiki pada saat itu cukup banyak ya. Apa yang ingin saya katakan di sini, apakah ini bagian dari benar-benar menyelesaikan kasus-kasus korupsi itu, ataukah ini cuma jadi bagian dari bagaimana menciptakan politik ketakutan ya di kalangan yang tadi saya katakan pada tingkat menteri, pada tingkat anggota DPR, pada tingkat anggota DPRD ya, dan juga pada tingkat kepala-kepala desa ya. Jadi itulah yang tadi saya katakan ya, menggunakan berbagai cara, berbagai sumber kekuasaan ya untuk kemudian bisa memenangkan paslon nomor 2 ini ya, gitu. Prof Ikrar, kita juga ada Mas Emerson Junto ya. Ada catatan, Son? Apa yang disampaikan Mas Prof Ikrar tadi, atau ada pertanyaan yang ingin manggil saya Mas aja lah. Selama ini saya juga kadang-kadang suka bingung orang-orang pada manggil Prof, padahal saya kan bukan Prof lagi ya, karena kan masa bakti seorang profesor atau profesor riset itu kan dibatasi dengan apakah dia masih apa istilahnya itu ya, masih bertugas menulis kajian-kajian politik yang kemudian bisa dinilai untuk mempertahankan profesor dia. Tapi ini ya karena teman-teman di TV udah ngomong gitu, kadang-kadang saya udah ingatkan nggak usah pakai profesor lah, tapi ya memang sulit juga ya. Oke, Mas Ikrar, Son, gimana ya, Son? Ada pertanyaan juga dari masyarakat, Mas Ikrar ya. Jadi ini kan yang resah cuman segelintir orang katanya, dianggap cuman pengamat, kemudian aktivis. Nah ini ngeliatnya dari indikator tingkat kepuasan kepada Jokowi dari survei-survei masih tinggi ya. Dan saya nggak tahu kesalahannya itu ada di mana. Apakah misalnya masyarakat yang dianggap tidak terlalu peduli gitu ya terhadap konstelasi politik yang ada, atau memang dari pihak penguasa sendiri pintar mengemas ini, Prof. Mas Ikrar ya, mengemas seolah-olah sebenarnya ya ini satu proses yang wajar. Dia bilang kan ini mengikuti aturan konstitusi, lewat jalur konstitusi, kemudian rakyat yang akan memilih seolah-olah ya. Jadi kalau lo nggak suka jangan pilih, sebenarnya sesimpel itu dia bilang begitu. Nah ini saya nggak tahu apakah memang jangan-jangan step by stepnya sudah dirancang dari misalnya tadi pas zamannya Gibran masuk ke Solo, kemudian yang kita temuin saat ini sudah masuk konstelasi bertarung di tingkat capres cawapres gitu, Prof. Jadi sebenarnya apa sih yang salah gitu ya dari masyarakat sampai misalnya itu memaklumi kemudian menganggap ini ya proses demokrasi yang biasa-biasa aja begitu, Prof. Termasuk hasil survei yang masih tinggi, Prof. Saya menjawab benda-benda ini bisa runtut ya. Poin pertama ya, memang masyarakat itu tidak mengetahui bahaya dari terciptanya politik dinasti ya. Apalagi Anda tahu ya, sebagian besar masyarakat Indonesia itu adalah orang-orang yang cuma lulusan SMP ya. Jadi sekolah menengah pertama begitu kan. Dan Anda juga kalau kita lihat ya ini juga saya juga nggak tahu apakah ini Jokowi itu serius atau nggak serius ya. Beliau kan baru menyatakan kaget gitu kan setelah 9 tahun lebih menjadi presiden bahwa rupanya orang-orang Indonesia yang lulusan S2 dan S3 itu jumlahnya cuma 0,45% kan. Nah pertanyaan saya,
emangnya lu kemarin kemana aja gitu kan? Dia menjadi presiden yang seharusnya tahu bahwa setiap ada apa namanya itu rapat bulanan kabinet ya, itu kan harusnya dia bisa mendengarkan lah laporan-laporan dari menteri-menteri pendidikan dan kebudayaan dan juga riset dan teknologi itu. Karena kan laporan menteri pasti ada angka bahwa orang Indonesia itu berapa yang lulus apa namanya S3 ya, dan kemudian kuliahnya di mana, pasti Kementerian Pendidikan itu punya data itu. Nah, jadi dari situ aja kita udah tahu ya bahwa kayaknya presiden ini nggak serius deh memperhatikan mengenai sumber daya manusia Republik Indonesia ini, begitu kan. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, ini saya ambil dari kalau Anda buka podcastnya apa namanya itu Renat Kasari ya, waktu itu dia mewawancarai apa namanya seorang surveyor ya, apa istilahnya tuh yang melakukan survei-survei ya, itu kalau nggak salah Indikator Politik Indonesia, itu kan Burhanuddin Muhtadi waktu itu diwawancarain setelah dia diangkat menjadi guru besar ya ilmu politik di Universitas Islam Negeri ya, jadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan pada saat itu dia juga membeberkan mengenai, dia juga terheran-heran kenapa kemudian apa itu banyak sekali kalangan terdidik ya, saya tidak mengatakan kalangan elit ya, tapi kalangan terdidik dan juga aktivis pro demokrasi berbicara mengenai bahaya dari dinasti politik itu ya. Ternyata begitu dilakukan survei itu, masyarakat itu tidak melihat itu sebagai suatu yang bahaya lah, pokoknya berbeda sama kita. Kemudian juga elektabilitas dari Jokowi itu ternyata juga masih cukup tinggi ya. Saya tidak mengatakan 80 ya, paling enggak di atas 70% lah. Nah, tapi kemudian saya ingin belajar juga tentang bagaimana sih cara surveyor itu melakukan survei kan. Ada yang mengatakan ya, maaf nih lagi-lagi itu dari berbagai sumber ya, saya tidak mengatakan satu sumber. Ada yang mengatakan bahwa kalangan intelijen udah mengetahui kira-kira di daerah mana aja mereka akan melakukan survei ya, siapa yang akan diwawancarain di daerah ini, rumah nomor berapa ya, itu datanya udah kelihatannya udah bocor gitu kan. Jadi kemudian karena itu biasanya ya adalah aparat keamanan pada tingkatan bawah yang kemudian mengikuti ya, atau dari jauh memperhatikan interview itu, dan makanya hasil interview itu ya orang pasti mencari jalan aman gitu kan. Makanya kalau hasilnya bisa aja seperti itu. Tapi kalau dari Saifullah Fatah ya, junior saya di FISIP UI ya, yang juga muridnya Pak Arbi Sanid ya, itu menjelaskan bahwa bisa saja hasil surveinya itu misalnya approval ratingnya Jokowi itu tetap tinggi. Kenapa demikian? Karena itu pertanyaan-pertanyaannya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang rutin ya. Pertanyaan-pertanyaan misalnya, apakah menurut Anda situasi dan kondisi politik saat ini itu bagus gitu kan? Oh, oke. Apakah keamanan Indonesia sekarang bagus? Ya, oke. Tapi coba kalau ditanyanya itu dengan lebih spesifik, misalnya ya, apakah dalam 5 tahun terakhir misalnya Anda ini bekerja, gitu kan? Nanti tiba-tiba misalnya kadang-kadang bekerja, kadang-kadang nganggur, gitu. Terus apakah menurut Anda harga barang-barang kebutuhan pokok itu mahal, kan? Pasti akan ngomong mahal. Kemudian apakah Anda sekarang susah untuk mendapatkan rezeki? Ya, pasti juga jawabannya akan lebih susah mendapatkan rezeki pada era di mana harga-harga barang itu mahal ya, dan kemudian orang juga boleh dikatakan kekuatan konsumen pada tingkat bawah itu boleh dikatakan menurun gitu kan. Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan itu yang diajukan, bukan mustahil yang tadi dikatakan sebagai approval rating itu atau tingkat penerimaan persentase tingkat penerimaan presiden oleh masyarakat itu bisa saja berubah ya atau menurun gitu loh.
Jadi ada beberapa faktor. Ada yang mengatakan dia mungkin takut untuk menjawab sebenarnya karena dia takut akan terjadi sesuatu pada dirinya setelah misalnya survei itu dilakukan ya. Makanya dia menjawab yang penting dia tetap aman ya. Itu bisa Anda lihat bagaimana hasil kajian dari teman-teman dari kampus ya, yang kemudian menjadi saksi dari peristiwa bagaimana wawancara itu dilakukan, ataupun dari teman saya Saifullah Fatah ya, sebagai orang yang dulu juga menjadi pendukung Jokowi ya, karena itu adalah konsultan politik Jokowi ya, dalam kalau nggak salah termasuk bukan cuma pemilu Jakarta tapi juga pemilu 2014 tersebut ya. Dan juga pernah mengatakan ya, ada orang yang menjadi pendukung Jokowi baru sadar setelah 9 tahun, ada juga yang baru sadar setelah 2 tahun ya, tapi mengatakan saya sudah sadar mengenai siapa Jokowi itu pada 100 hari pertama Jokowi menduduki kursi kepresidenan ya. Saya tanya kenapa ya itu waktu si Abraham Samad dan juga Bambang Wijoyanto ya, ketua dan juga wakil ketua KPK pada saat itu ya, kemudian ditangkap oleh aparat penegak hukum ya, dengan berbagai kasus yang aneh-aneh ya, termasuk juga kasus Abraham Samad katanya ya berselingkuh lah, kemudian atau Bambang juga itu melakukan apa gitu kan, tapi intinya bahwa bagaimana dua pimpinan KPK itu boleh dikatakan dikriminalisasi agar mereka tidak lagi menjadi pendekar anti korupsi yang kuat, begitulah. Itu yang makanya bilang sejak saat itu Mas, saya itu berubah pandangannya terhadap Joko Widodo ya. Tapi ada juga ya pendukung dia yang juga melakukan survei ya, sampai detik terakhir ketika saya menyatakan bahwa Jokowi akan menjadikan Gibran menjadi cawapres ya, dia mengatakan di dalam WA Group yang kami menjadi anggotanya ya, saya nggak perlu sebutkan namanya, dia mengatakan Mas Ikrar ini profesor dan itu harusnya yang namanya guru besar riset politik itu nggak boleh membuat pernyataan tanpa data, tanpa informasinya itu jangan-jangan hoax gitu kan, dasar informasinya nggak kuat dan sebagainya. Kenapa demikian? Dia bilang karena saya tahu siapa Jokowi, saya dulu dekat, saya pernah mengikuti dia di dalam kegiatan-kegiatan politik dia ya. Jangan-jangan nih Pak Jokowi ini cuma ingin menunjukkan kekesalan dia kepada Ibu Megawati dan sebagainya. Terus saya bilang, emang apa salah Mega sama dia gitu kan? Ya nanti lihat aja Mas. Oke, nanti lihat aja. Saya bilang bahwa pada tanggal sekian itu akan ada satu pernyataan bahwa Gibran itu akan menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Dan kemudian akhirnya ternyata apa yang saya katakan benar ya. Dan waktu itu dia juga sampai sempat mengatakan kalau memang nanti Gibran menjadi calon presiden Prabowo Subianto atau pasangannya Prabowo Subianto, saya akan belajar politik lagi gitu ya kan. Dan sekarang ya begitulah ya, banyak orang-orang dekat Jokowi yang tidak percaya ya bahwa memang begitulah Jokowi ya. Saya juga nggak tahu, mungkin si Emerson ini juga dia juga mungkin menyikapi siapa Jokowi itu juga baru belakangan ini aja dia sadar, tapi nggak tahu ketika dia menjadi anggota ICW misalnya kan. Nggak, dulu pas di ICW kita pernah bikin kumpulan tulisan Prof, ada bukunya itu judulnya Setengah Hati Berantas Korupsi. Jadi kita memang lihat untuk komitmen anti korupsi Pak Jokowi itu memang tidak terlalu kuat ya. Jadi setengah hati tadi isu soal bagaimana dukungan Jokowi terhadap KPK juga tidak memuaskan bagi kita ya di kalangan masyarakat sipil. Nah Prof, saya balik ke ini Prof. Ini kan tadi kita ngelihat masyarakat awam itu nggak terlalu peduli soal politik dinasti. Jadi nganggap ini normal-normal aja. Pertanyaan kita Prof, kan
Yap. Gibran dianggap sebagai buah dari politik dinasti. Apa yang terjadi, Prof? Mas Ikrar, kalau misalnya Prabowo dan Gibran terpilih menjadi cari presiden gitu. Bahayanya di mana sih gitu? Itu yang mungkin masyarakat perlu tahu gitu. Mas Ya, Ikrar. begini ya. Ini yang masyarakat juga tidak tahu ya. Saya ngomongnya sih belak-belakan aja. Sekarang Gibran itu menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto, ya. Dan kemudian Prabowo mengatakan bahwa wah ini anak muda nih, nanti pada 2029 dia akan saya jadikan calon presiden, ya. Nah, itu ucapan Prabowo itu kalau dia tetap fit, kalau dia tetap sehat, gitu kan. Nah, sekarang ini saya ngomong terus terang aja. Sekarang pernahkah Anda juga membayangkan kalau kemudian Prabowo itu tidak sehat, gitu kan? Prabowo itu tidak fit ya, karena Anda lihat ya, di dalam 2 kali debat calon presiden ya, yang saya melihat, saya mentelengin televisi ya, itu saya lihat bahwa Prabowo tidak sehat ya. Waktu dia berdiri aja tuh ya kayaknya tidak ya, begitu kuat lah. Itu waktu bukan yang waktu debat capres pertama. Pada debat capres yang kedua ya, maksud saya yang saya juga diundang oleh Metro TV untuk menjadi penanggap ya di acara di Metro TV itu, saya melihat dengan penuh perhatian ya, bahwa memang Prabowo itu nggak sehat. Kenapa nggak sehat? Anda bisa lihat ya, waktu itu dia sangat lelah, sangat letih, kemudian sangat tidak berkonsentrasi di dalam suatu debat capres ya, yang harusnya atau sudah patut diduga bahwa dia akan menguasai bidang yang akan dipertanyakan pada saat itu ya, yaitu adalah bidang pertahanan keamanan dan politik luar negeri, geopolitik, kemudian globalisasi dan politik luar negeri Indonesia dan sebagainya. Tapi Anda tahu ya, sejak start dia emosinya udah keluar. Dia nggak bisa menjawab pertanyaan dari paslon nomor 1, langsung kemudian dikatakan bahwa pertanyaan Anda itu tendensius lah, pokoknya seperti itulah ya. Kemudian juga waktu dia juga ya berupaya untuk supaya Ganjar itu pro dia, makanya mengatakan bahwa ini kayaknya paslon nomor 3 ini buku yang dibaca tuh sama dengan buku saya, makanya saya juga sepakat dengan pandangan dari calon presiden nomor 3 gitu kan. Ini kan untuk ini aja supaya pendekatan politik supaya Ganjar nggak nyikat dia. Tapi Anda tahu Ganjar di bagian akhir di dalam debat itu dia juga mengeluarkan berbagai kartu-kartu truf ya mengenai mengapa anggaran pertahanan kita itu makin besar ya, tapi misalnya indeks kekuatan militer kita itu menurun gitu kan. Kemudian dia bukan cuma mendasari ucapannya itu dari data-data yang dimiliki atau dia baca dari kantor Menko Polhukam ya, karena dia nggak bisa dapat dari Kementerian Pertahanan, tapi dia juga mendapatkan dari sumber-sumber internasional ya, karena Anda tahu ya, kalau apalagi Anda Son, itu kan Anda kan pernah menjadi anggota ECW, dan itu kalau Anda mau tahu berapa harga senjata atau alutsista di dunia, Anda bisa baca SIPRI, Anda bisa baca Jane's Report ya, atau baca dari jurnal-jurnal yang terkait dengan persenjataan itu ya. Misalnya negara ini kekuatan militernya berapa jumlah pasukan, berapa jumlah pesawat, berapa jumlah kapal laut, berapa jumlah tank Panzer yang dimiliki, artileri dan sebagainya itu bukan sesuatu yang rahasia, itu ada datanya. Dan jual beli senjata itu juga tidak bisa dikatakan itu rahasia negara, karena Anda tahu berapa harganya, siapa yang menjual, siapa yang membeli, itu pasti istilahnya itu ada datanya. Saya beri contoh misalnya persoalan yang diributkan mengenai kita akan mengambil Mires 2000 Des5 ya, yang dari Qatar itu, yang katanya dulu dikasih gratis, tautonya kita juga mesti bayar juga gitu kan. Anda tahu harganya per pesawat itu sekitar 1 triliun rupiah ya. Tapi waktu Pakistan itu
mau beli itu kayaknya harganya nggak sebesar itu dan jauh lebih murah. Atau sekarang kalau misalnya Anda lihat berapa jumlah pesawat Mirage 2000 S5 itu yang akan diobral sama Taiwan ya, itu apa namanya itu jauh lebih murah gitu kan. Dan kemudian pemerintah Taiwan ya, khususnya Angkatan Bersenjata Taiwan sendiri udah mengumumkan bahwa ini pesawat ini nggak bisa di-upgrade ini apa namanya itu kapabilitas ataupun kemampuannya ya. Kenapa demikian? Karena ini apa namanya ini teknologinya juga teknologi lama lah ya, teknologi tahun 1990-an gitu kan. Bahkan katanya udah bekerja sama dengan perusahaan apa namanya itu pembuat pesawat terbang dari Amerika Serikat juga nggak bisa itu. Nah itu kan yang ditakutkan oleh masyarakat, udah harganya tinggi, kemudian udah lama juga ngendon di hanggar gitu kan. Apakah kemudian nanti kalau terbang itu bisa aman atau enggak gitu kan? Kita tahu ya setiap ada alutsista ataupun pesawat yang dimiliki oleh TNI AU itu baik itu pesawat angkut ataupun pesawat tempur jatuh, pasti orang selalu bertanya, itu berapa umur pesawat itu? Dan kemudian, kok kasihan banget ya kita mesti mengorbankan pilot-pilot kita yang canggih, yang terlatih, yang terdidik gitu ya. Kemudian jatuh gara-gara dia mengudarakan satu pesawat terbang yang seharusnya tidak layak terbang gitu ya. Ya walaupun Prabowo mengatakan bahwa itu masih naik terbang untuk 15 tahun, tapi tadi saya katakan kalau pesawat itu lebih banyak diam di hanggar ya, itu buat saya itu pasti ada persoalan juga dengan pesawat tersebut ya. Jadi bukan kemudian bahwa wah ini kan digunakannya baru berapa jam terbang. Kemudian macam-macam lah. Dan juga pertanyaan yang lain juga misalnya ya, apa istilahnya itu, apakah kemudian pabrik dari pesawat itu masih memproduksi suku cadangnya, gitu kan? Nah kalau nggak ada lagi suku cadang, ya buat apa kita beli cuma jadi besi tua ya, dan kemudian dengan harga yang semahal itu ya, itu buang-buang uang dan kemudian juga membuang tenaga dan juga pikiran ya bagi teman-teman pilot TNI AU sendiri ya, yang kemudian paling menerbangkannya nggak juga berapa lama begitu. Jadi begitu Son, apa namanya Jadi itu kalau secara singkat sebenarnya rakyat juga ya. Apakah demokrasi kita ke depan akan terancam ya, Mas Ikrar ya? Kalau misalnya politik dinasti ini, tadi sorry ya yang betul. terlewat ya. Anda lihat ya, Anda tahulah sebagai seorang intelektual walaupun Anda bukan ahli dalam bidang ilmu politik ataupun pertahanan ya, kita tahulah apa bedanya apa sebuah negara demokrasi dengan sebuah negara kerajaan ya, itu satu. Kedua, Anda tahulah negara-negara mana saja yang walaupun dia menyebut dirinya negara demokrasi, tapi kemudian di dalam pergantian kepemimpinannya itu adalah bersifat seperti kerajaan ya. Saya beri contoh misalnya ya, beberapa negara komunis di Asia itu yang namanya Tiongkok ya, Republik Rakyat Tiongkok tidak melakukan itu walaupun ideologinya komunis ya. Pergantian pimpinan di Tiongkok itu selalu melalui suatu kongres ya nasional pada tingkatan pusat ya, dari daerah sampai ke pusat untuk mengganti pimpinan yang kemudian akan menjadi bukan cuma ketua partai politik partai apa namanya itu komunis Cina, tapi juga dia akan menjadi pimpinan negara Cina. Tapi Anda lihat Korea Utara ya, ini juga ideologinya komunis ya, tapi pergantian pimpinan tertingginya itu bersifat turun temurun ya. Misalnya dari Kim Il Sung ya, kemudian Kim Jong Il, kemudian sekarang Kim Jong Un. Jadi itu yang terjadi ya. Ini bersifat turun temurun. Atau kalau Anda lihat misalnya di Kamboja ya, ketika Hun Sen itu turun, itu yang menggantikan adalah anaknya gitu kan. Di dalam suatu negara dengan sistem otoriter seperti itu bisa saja terjadi. Tapi
kita juga tahu kita kan negara demokratis yang menginginkan bahwa pemilu itu bersifat apa namanya bukan cuma bebas dan rahasia, tapi juga di dalam pengajuan siapa menjadi calon presiden dan wakil presiden itu harus benar-benar berasal dari rakyat gitu kan, bukan kemudian elit politik yang menyodorkan ini loh calon presiden, ini loh calon wakil presiden. Ya udah lo pilih aja, lo nggak suka ya apa namanya itu ya jangan lo pilih ya. Kalau gitu saya ngikutin aja jalan pikiran dari Jokowi dan juga Prabowo Subianto ya. Jangan dipilih itu pasangan itu karena pasangan itu dua-duanya bermasalah gitu kan. Karena yang satu kata Jokowi loh ya, yang satu itu memiliki beban masa lalu. Kalau saya ngomong itu Anda lihat aja ya kampanye perdebatan antara Jokowi dengan Prabowo pada 2014 dan juga 2019 ya. Yang satu memiliki beban masa lalu, masih memiliki apa namanya itu persoalan di dalam pelanggaran HAM berat ya. Yang satu lagi itu seperti yang tadi saya katakan dia maju dengan mengobrak-abrik hukum gitu kan. Kalau gitu ya udah saya bukan kampanye supaya tidak memilih dia, tapi saya ngikutin jalan pikiran Prabowo atau Jokowi. Kalau Anda nggak suka, ya udah sebaiknya jangan dipilih. Dan menurut saya kalau Anda pilih dia, akan banyak masalah yang akan terjadi di Republik ini. Saya beri contoh. Tadi saya katakan misalnya sekarang Kaisang, sekarang Gibran ya. Habis itu nanti 10 tahun, habis itu mungkin Bobby ya, itu adik iparnya. Habis itu nanti Kaisang gitu kan. Dan 3 kali masa jabatan itu udah 30 ya. Pada saat itu nanti ya Jan Etes itu mungkin udah 37 gitu kan. Dan pada saat itu undang-undang mengenai calon berbatas umur calon presiden dan wakil presiden bisa saja udah berubah dari yang sekarang 40 menjadi 35 atau bahkan 30 tahun ya. Jadi ini yang kemudian saya katakan bahwa orang Indonesia yang jumlahnya 270 juta itu masa dia gampang banget dikadalin sama satu keluarga yang sekarang menjadi politisi atau punya kekuatan politik untuk menentukan Gibran menjadi calon wakil presiden itu yang jumlahnya cuma 5 orang ya, yaitu Jokowi, Iriana, Gibran, kemudian Kaisang dan Bobby. Ya. Kemudian orang-orang yang berpendidikan, berpangkat juga cukup tinggi ya, jenderal misalnya kan, itu kemudian tidak berani mengatakan tidak kepada seorang presiden ya yang terus terang perintahnya itu sebenarnya bukan dari seorang presiden kepada bawahan yang sesuai dengan SOP-nya ya, tapi ini buat saya itu adalah suatu perintah yang tidak masuk di dalam standar operation prosedur seorang perwira tinggi TNI ataupun perwira tinggi Polri. Kenapa? Karena Anda tahu ya istilah geng Solo Anda ngerti lah ya. Itu sebetulnya yang dilakukan Jokowi kepada mereka itu adalah yang dikatakan oleh Huntington subjective civilian control ya. Jadi kontrol dari seorang presiden yang sipil kepada militer dan polisi ya, tapi bersifat subjektif. Subjektif apa? Ini bukan buat kepentingan nasional, ini bukan untuk kepentingan negara, tapi ini adalah untuk kepentingan keluarga dan juga individu seorang presiden. Jadi begitu Son. Apalagi kemudian kalau bagaimana Anda nonton ya, bagaimana dia ketemu dengan beberapa orang perwakilan organisasi kepala desa ya, dan kemudian bagaimana polisi itu juga melakukan penyidikan ataupun pendidikan terhadap kepala-kepala desa yang tidak memiliki tata buku yang baik di dalam mencatat uang masuk dan uang keluar desa, dan langsung kemudian mereka dikatakan sebagai melakukan korupsi dana desa ya, dan udah kemudian supaya mereka itu ya tunduklah seperti yang tadi Anda katakan headline Kompas hari ini ya, bagaimana menggunakan kepala-kepala desa itu kemudian untuk melakukan politik pada tingkatan bawah ya, bukan cuma bagi-bagi bansos ya, tapi juga melakukan intimidasi
kepada rakyat bawah agar mereka memilih paslon nomor 2. Kenapa saya katakan intimidasi? Karena mereka juga pastinya menggunakan kata-kata yang berbau kekuasaan ya. Kalau Anda nggak milih dia, itu namamu akan saya coret dari daftar bantuan sosial gitu kan. Dan Anda tahu kan sekarang bantuan sosial itu tidak ditangani lagi oleh menteri yang bernama Tri Risma hari ini ya, mantan wali kota Surabaya yang menjadi menteri sosial ya. Kenapa begitu? Karena mungkin presiden juga tahu bahwa Risma ini orangnya PDIP, seperti dia juga dulu adalah orang PDIP. Dan karena itu kalau yang bagi-bagi Risma, pasti persepsi politik atau citra politik yang akan didapat rakyat ini berarti paslon nomor 3 dong, yang bagi-bagi istilahnya bantuan sosial. Dan karena itu nanti yang mendapatkan keuntungan politik paslon nomor 3 ya. Makanya kemudian yang membagi-bagi, yang kemudian ngoceh sana sini adalah Ketua Umum Partai Golkar ya, Erlangga Hartarto, yang kebetulan menjadi Menteri Koordinator Ekonomi, yang selalu menggunakan kalimat, ingat ya, ini bantuan sosial ini dari Presiden Jokowi. Emang itu dari duit nenek moyang dia? Emang itu duit dari kantong dia? Itu kan uang negara. Nah itu, jadi jangan seenaknya menggunakan kalimat-kalimat bahwa seakan-akan Jokowi itu sinterklas yang kemudian bagi-bagi bansos. Kenapa nggak dikatakan juga bahwa Jokowi itu adalah presiden yang kemudian hutang ketika dia menjadi presiden itu sudah sangat tinggi ya. Ada yang mengatakan 8.000 ya, tapi ada juga yang mengatakan 15.000 triliun ya. Padahal di zaman SBY masih sekitar 2.000 something triliun gitu kan. Jadi itu yang harusnya juga fair. Kalau Anda katakan bansos itu dari Jokowi, kenapa kemudian kita juga nggak berani mengatakan utang di era Jokowi seabrek-abrek gitu kan. Harusnya dia juga dong yang bayar kalau memang bansos itu berasal dari kantong dia atau uang nenek moyang dia begitu. Mas Ikrar, terakhir, bagaimana kita sebagai masyarakat sipil, sebagai pemilih, pada Pilpres 2024 ini bisa memenangkan demokrasi? Memenangkan demokrat atau demokrasi? Memenangkan demokrasi. Karena yang sedang kita perjuangkan adalah demokrasi. Yang terhadap oleh demokrat itu gimana? Oh, demokrasi. Demokrasi Mas Ikrar. Memenangkan demokrasi. Yang terancam hari ini kan dalam Pilpres adalah demokrasi kita. Ya. Jadi bagaimana supaya begini ya, ini betul ya. Kalau ngelihat begini ya, belakangan ini nggak usah jauh-jauh deh ya. Anda baca aja harian Kompas dalam seminggu terakhir ini ya. Itu headline-nya atau berita utamanya itu pasti terkait dengan pemilihan umum ya. Saya beri contoh misalnya bagaimana legislator ya atau calon anggota legislatif juga menggunakan dana bansos ya, dengan kemudian mendekati kepala-kepala dinas sosial ya di berbagai daerah ya. Kasus yang ada di Kompas itu kalau nggak salah di Minangkabau ya atau Sumatera Barat ya. Bagaimana dia juga menggunakan juru penerang dari orang-orang yang terikat dalam membantu orang-orang miskin ya. Dan kemudian Anda juga lihat bagaimana bahwa mereka-mereka yang mengatakan jaga pemilu, kawal pemilu semakin banyak ya. Dan kemudian bagaimana juga Anda menonton televisi, ada juga yang disebut petisi 100 yang kemudian menggagas impeachment terhadap Presiden Jokowi ya. Atau Anda juga bisa melihat bagaimana pernyataan ahli hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada ya, Zainal Mokhtar itu ya, Uceng, mengatakan ada beberapa tindakan Jokowi yang bisa masuk ke dalam satu tindakan yang boleh dikatakan melanggar hukum dan bisa diimpeach ya. Ya, saya beri contoh misalnya ketika Jokowi menggunakan data intelijen yang mengatakan bahwa saya tahu loh dapurnya partai politik, itu kan sama juga ketika Nixon memata-matai kantor Partai Demokrat di Amerika Serikat ya,
dan kemudian ingin melihat strategi dia bagaimana, kekuatan dia di mana dan sebagainya dan sebagainya. Itu harusnya masuk ke dalam kategori yang bisa diimpeach. Atau kemudian bagaimana antara ucapan Jokowi dengan tindakannya berbeda ya. Misalnya, enggak kok Gibran nggak ini. Waduh, kalau memang diajukan ya saya sebagai orang tua ya cuma bisa berdoa dan merestui gitu kan. Itu kan berarti berbeda dengan pernyataan sebelumnya dan itu bisa masuk ke dalam kategori ini melanggar apa istilahnya itu sumpah jabatan ya, dan ini dinyatakan oleh Pak Yusuf Kalla ya. Jadi saya itu mengatakan apa yang memang faktanya seperti itu ya. Dan kemudian bagaimana kemudian juga kenapa yang namanya masyarakat sipil itu bergerak jaga pemilu, kawal TPS 24 jam ya, itu sampai kemudian beberapa ilmuwan politik dan juga apa istilahnya ilmuwan sosial lah itu mengatakan itu Anda meleng sedikit aja ya, itu berapa kertas suara yang kemudian bisa dibagikan untuk bisa ditusuk gitu kan di tiap-tiap TPS tersebut ya. Atau kemudian kenapa ada gerakan-gerakan impeachment, mereka di presiden masa atau dia masih memegang kekuasaan, ini pemilu 2024 ini very unfair ya, asymmetric election tadi saya katakan ya. Dan makanya kalau kita mau melihat pemilu ini fair, ya janganlah Anda bermimpi dia akan menuruti apa yang dikatakan oleh dirinya sendiri bahwa dia tidak akan cawe-cawe. Dia ada di berbagai iklan partai politik ya. Ya waktu kemarin waktu di ILC itu si Nusron Wahid bilang, lah itu Prof, itu kan waktu 2004 itu kan Megawati kan juga mengkampanyekan PDP. Lah itu kan partainya dia sendiri. Pertanyaan saya, apakah Partai Golkar, Partai PSI itu adalah partainya Jokowi sehingga kemudian dia bisa menjadi aktor utama di dalam iklan-iklan politiknya paslon nomor 2 itu. Dan pada intinya kenapa itu tadi saya katakan Jokowi akan diimpeach itu adalah supaya jalannya pemilu ini, proses pemilu ini benar-benar setara ya. Jadi bukan satu pertarungan yang jomplang antara satu orang punya kekuatan politik yang begitu tinggi, sementara dua paslon lainnya itu boleh dikatakan adalah kekuatan politik yang tidak berdaya karena mereka tidak memiliki basis kekuasaan yang cukup banyak ya. Karena Anda tahu ya, orang yang punya basis kekuasaan itu bisa kekuatan fisik ya, yaitu tentara atau polisi, kemudian kekuasaan ekonomi yaitu tadi bantuan sosial ya, kemudian kekuasaan eksekutif, dia bisa perintah mereka yang ada di TNI, ada yang di Polri, ada di ASN. Dan kalau kepala desa itu katanya, ya kalau emang ada tindakan yang boleh dikatakan intervensi, lapor aja sama Bawaslu gitu, atau lapor kepada pimpinan yang di atasnya, yaitu misalnya pakai itu gubernur, wali kota, ataupun istilahnya itu bupati. Tapi Anda tahu kan berapa orang yang menjadi pejabat gubernur, wali kota dan bupati saat ini ya, yang itu adalah semuanya ditentukan oleh pusat ya. Dan kemudian Anda juga tahu kalau apakah kemudian birokrasi di Kementerian Dalam Negeri itu seperti juga di dalam Kementerian Dalam Negeri pada era Orde Baru ya, di mana ada yang disebut Kokar Mendagri. Kokar Mendagri itu adalah Korps Karyawan Kementerian Dalam Negeri kan, yang Anda tahu bisa di perintah dari atas sampai ke bawah itu akan jalan itu. Atau kemudian juga di dalam militer apakah sampai ke tingkat Babinsa, Bintara Pembina Desa, itu juga kemudian bisa jalan. Di dalam kepolisian ya, dari pangkatnya jenderal sampai ke Bintara Pembina Ketertiban dan Keamanan ya, Babin Kantipmas, itu bisa dilakukan. Dan Anda tahu, lihat ya, maaf ya, sekarang juga terjadi politik penyangkalan. Maksud saya politik penyangkalan ketika seseorang itu konangan, bahasa Jawanya itu ketahuan
bahwa dia melakukan kampanye begini-gini langsung bilang, ah enggak kan itu kan aduh foto saya itu diambil tuh sama orang tuh, dia pasti punya niat buruk ya. Kalau buat saya kalau memang ada Babinsa kerja, kenapa enggak baliho di tengah sawah itu dicabut oleh Babinsa dengan memerintahkan aparat desa kan? Tapi yang terjadi sekarang Anda lihat ya, dari tingkatan RW itu bisa perintah, oh saya cuma disuruh kok bersihin ini pagar sekolah supaya nggak ada atribut kampanye, nggak taunya yang dicabut cuma misalnya atribut kampanye dari paslon nomor 3 ya, atau kemudian Anda videotron dari paslon nomor 1 juga sempat baru muncul 1 hari, kemudian hari berikutnya hilang ya, walaupun sekarang udah muncul lagi saya lihat ya di jalan-jalan Jakarta, mungkin karena orang berani bersuara gitu kan. Anda juga lihat bagaimana misalnya pimpinan DKPP, kemudian ada 2 anggota DKPP ininya HP-nya diretas ya, atau jangankan ketua DKPP itu sampai Menko Polhukam sendiri Pak Mahfud MD itu HP-nya juga diretas. Jadi Anda bisa bayangkan ya betapa terstruktur ya, itu terstruktur sistematis dan masifnya yang boleh dikatakan pelanggaran pemilu itu dilakukan oleh mereka-mereka yang menjadi pendukung paslon nomor 2 ya. Yaitu yang itu benar-benar terjadi. Dan kalau tadi saya katakan kalau memang misalnya para menteri atau para mereka yang akan maju menjadi capres dan cawapres itu berhenti atau tidak lagi memiliki kekuasaan, baik itu sebagai menteri ataupun wali kota, buat saya itu mungkin barulah bisa dikatakan pemilu itu fair ya, termasuk juga presiden kalau perlu ya cuti lah, karena selama dia jadi presiden sama dia juga masih memiliki kekuasaan, dia pasti akan tetap cawe-cawe. Jadi impossible ya itu, atau saya katakan bahwa mimpi kalau kita mengatakan bahwa presiden itu bisa diem dan bersifat netral di dalam pemilu 2024 ini ya. Ya itulah yang mungkin tuh akhir dari inian saya. Oke, Mas Ikrar. Terima kasih banyak. Seperti biasa, tetap keras, lugas, bernas ya. Sebagaimana yang kita lihat Mas Ikrar pada era-era sebelumnya. Sahabat Integritas, saya Adnan Topanusodo, Emerson Yunto undur diri. Jangan lupa subscribe, like, komen channel kita, karena kita akan selalu memberikan insight, pengetahuan baru, update baru mengenai isu politik, pemberantasan korupsi, dan isu-isu lain yang penting untuk kita ketahui bersama. Sekali lagi terima kasih Mas Ikrar untuk bisa hadir dalam sesi hari ini. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.